Nova underscore Ramadhani. Pertanyaannya, info anak Saravana yang jomblo. Sedikit demi sedikit latihan pernafasan kita akan lebih bagus lagi. Iya, latihan fisik lah kan. Iya, betul sekali. Semakin giat latihan. Iya. Supaya itu membentuk mental. Iya. Membentuk karakter. Dan juga harus sering berinteraksi bersama pemain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Saravana Sport, tempat nongkrong virtualnya para pencinta olahraga, terutama voli. Dan pastinya keluarga besar dari klub kebanggaan kita, yaitu Saravana Volleyball. Dan episode kali ini kita bakal kupas tuntas cerita di balik klub Saravana ini, mulai dari kapan sih berdirinya, kegiatan latihannya, sampai pengalaman seru dan memalukan para pemainnya, dan pastinya aku tidak sendirian. Udah hadir bareng kita seorang pemain aktif, pejuang garis besar waktu turnamen, dan konon katanya suka nyelepin ya quotes-quotes galau habis latihan. Langsung saja kita sambut Ricky Tahindutu. Halo Kak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Deg-degan ya? Pertama kali, kan ini kan pertama kali podcast perdana. Ya, Ya. agak sedikit nervous. Ini kan perdana akun Instagram dengan YouTube, dengan TikToknya Saravana. Ini pertama kali podcast Saravana perdana loh. Nah, jadi di sini kita akan sesi tanya jawab dari pertama sampai akhir. Kita akan kupas tuntas kapan berdirinya Saravana dan lain-lain. Jadi di sini Kak Riki tenang saja. Jadi langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama ini Kak Riki ini sudah berapa lama di Saravana sendiri? Kalau saya sudah setahunan masuk di dalam klub Saravana. Sudah setahunan. Itu Kak Riki masuk di Saravana itu diajak teman atau memang kemauan sendiri dengan taunya ini Saravana? Awal mula itu diajak teman. Oh, diajak teman. Pasti ingat pertama kali latihan ini dong ya. Itu bagaimana itu? Langsung pas datang langsung jago, malu-malu, atau kayak anak baru masuk sekolah begitu? Kalau waktu pertama ikut itu ya jelaslah pasti malu-malu, karena kan maksudnya saya ini sebagai anggota baru. Iya. Yang mengikuti pelatihan bersama anak-anak Saravana. Terus di situ ya belum jago-jago amat. Tapi mudah berbaur lah sama teman-teman di Saravana. Iya. Nah, BTW nih Kak ya, Kak Riki di Saravana klub bola voli kan, di Saravana. Nah, seorang Kak Riki ini bermain di posisi apa sih? Kalau untuk sekarang ini saya posisinya sebagai libero. Oh, libero. Iya. Pastinya berat nih kerjaannya, kejar ke sana bola, kejar ke sini lagi bola. Sangat-sangat berat. Jadi ini Kak Riki sendiri mau di posisi libero ini mau sendiri atau dari paksaan coach atau kalau itu posisi libero itu memang untuk dari diri dari diri sendiri. Iya. Berarti sukanya mengejar bola, bukan mengejar dia sama yang lain ya. Oh iya, maksudnya. Jadi pertanyaannya selanjutnya ini siapa sih nama? Ini kan di Saravana kan ada coach ya kan? Iya. Iya. Siapa sih nama coach di Saravana ini? Nama coachnya itu Muhammad Azizul Fadli Hamka, atau yang biasa akrab kita sapa itu Bang Fadli. Oh, Bang Fadli. Betul. Oh, berarti keseharian-hariannya itu dipanggil Bang Fadli ya? Iya. Oh. Nah, untuk coach Saravana sendiri nih ya,
yang biasa disapa dengan Bang Fadli, sebenarnya dia dirinya ini seperti apa orangnya? Apakah temperamental, pemarah dan lain-lain sebagainya? Kalau untuk saya pribadi sih melihat coach Bang Fadli itu, Ya, dia orangnya tegas, tegas. disiplin terhadap waktu, terutama waktu latihan. Terus sedikit jahil. Oh, sedikit jahil. Iya. Berarti suka ngerjain gitu ya kalau di Iya, betul lapangan. sekali. Nah, selanjutnya nih ya, Coach Syarafana sendiri nih katanya dengar-dengar dari teman-teman bahwasanya Kariki ini pernah satu sekolah kan dengan coachnya ini, Iya, yaitu Bang betul Fadli. sekali. Nah, boleh nggak diceritain sedikit nih, coachnya itu dulu gimana sih? Apakah nakal atau gimana gitu? Itu sekitar tahun yang lalu ya. Kami kan ini alumni tahun 2008. 2008. Iya. Yang seingat saya itu waktu itu kita pernah latihan bareng voli. Iya, pernah latihan bareng voli. Disuruhnya itu datang jam 3:30. Kita datang itu hampir jam 5. Di situ Pak Reto marah-marah. Ya itu coach kita lalu yang waktu masih di sekolah. Oh, kalau boleh tahu sekolahnya di mana? Sekolahnya itu di SMK Negeri 1 Toli. Iya. Oh, emang dari SMA ya udah cinta Iya, sama bola cuman voli. saya di situ sempat berhentikan. Soalnya sempat salah. Bagian ini salah. Oh, ankle ya? Iya, slow. Dan kalau untuk Bang Fadli sendiri itu memang dari SMA sudah Iya, main? kalau untuk Bang Fadli itu dia lanjut terus. Oh, dia lanjut Iya, dia terus. sudah masuk tim inti. Kalau nggak salah itu tim 2. Oh, tim 2. Iya, karena tim satunya itu mendominasi kakak keras. Oh, dan pada akhirnya jadi coach ya. Iya, di Syarafana. Nah, kita langsung masuk di sesi bahas tentang klub lah. Tadi kan kita masih awal-awal pembuka. Mungkin kita minum sedikit ya. Oh, iya, Biar tidak gugup, biar fresh begitu kan. Nah, kita masuk di tentang klub ini. Ngomong-ngomong nih soal klub ya, Syarafana itu sebenarnya berdirinya kapan sih? Kalau untuk Syarafana sendiri itu berdiri pada tanggal 20 November tahun 2023. Oh, tahun 2023, berarti sudah berapa tahun ya? 2023. Kalau 4, untuk 5. sekarang ini, kalau untuk masuk bulan November nanti Ya. masuk 2 tahun. Oh, masuk 2 tahun. Iya. Berarti bulan November itu hari ulang tahunnya lah. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk ini kan nama Syarafana ini masih asing terdengar di masyarakat, khususnya di Kabupaten Toli-Toli kan. Jadi ini orang bertanya, apa sih ini Syarafana, ini apa? Ini klub dari mana? Kok terdengar asing? Nah, ada nggak sih makna dari filosofi dari nama Syarafana ini? Kalau untuk maknanya sih dari Syarafana itu artinya kemuliaan. Oh, kemudian Terus filosofinya itu kan di gambarnya kan ada terlihat ada ombak, iya, latar dengan warna biru. iya, Nah, itu kalau untuk ombaknya itu melambangkan kekuatan. Dan kekuatan, untuk latarnya warna biru itu melambangkan ketenangan. ketenangan. Iya, jadi kalau untuk kita itu bermain dengan tenang tapi tetap full power. Full power, Iya, tetap semangat iya, kan yang betul bermain. sekali. Karena ada ombak di sana untuk Iya. melambangkan kita harus semangat Ombak nih. itu yang harus kita terjang. Iya, betul. Apalagi ada cahaya-cahaya mataharinya kan di tengah-tengahnya itu. Iya, betul sekali. Kita harus semangat. Nah, terus kalau dari segi kegiatannya nih, biasanya klub ini kan latihan berapa kali sih seminggu? Kalau untuk latihannya sih kita bagi 2 sesi ya. 2 sesi. Untuk sesi putra itu mulai dari Senin, Selasa sampai Rabu. Kalau untuk putrinya Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu. dan ada tambahan lagi. Apa tuh? Di sini kan untuk sekarang ini Ya. kita melatih yang junior-juniornya. Oh, Iya. berarti ini ada anggota tambahan baru Iya, lah. itu kita sebutnya itu Diksyar. Oh, Diksyar. Didikan Syarafana. Oh, menarik sekali ini.
Namanya menarik sekali ini Diksar. Iya, selain Saravana Volleyball Club, Ya. ada juga Diksarnya. Diksarnya. Pendidikan Saravana. Kalau boleh tahu ini Diksar ini adik-adik ini rata-rata umur berapa? Dia umurnya sekitar 11 tahunan, 11 tahun sampai 14 tahun. Oh masih terlalu muda lah. Iya, terlalu muda. Terlalu muda. SD atau SMP. Oh SD SMP. Iya. Berarti kalau pas sudah SMA sudah yang masuk di putrinya itulah. Iya, kalau untuk putra putrinya itu ya sudah masuk di SMA. Di SMA-nya Anak itu. SMP, Oh ya. iya. SMA, anak kuliahan. Berarti kalau kan ini kan pasti capek dong ya latihan mulu seminggu pasti latihan fisik itu dari sesi-sesi latihan seminggu dari putra dan putri dengan didikan Saravana itu pasti ada dong keselip sesuatu apa itu ngapain aja kayak nge-games kah apakah Kalau di situ ya biasa kita bikin challenge. challenge. Iya. Ada namanya challenge itu masukkan bola ke dalam keranjang. Wih. Tapi dengan sistem passing. Oh pasti Iya. sulit nih kayaknya sulit Jadi nih. kalau kita belajar passing itu terus nggak masuk dalam keranjang, Iya. teman-teman lain lemparkan bola. Wah pasti sakit tuh kalau Banget. dilempar tuh. Banget. Pas pulang ke rumah apa diperi merah-merah gitu. Sakit-sakit semua. Waduh. Berarti seru lah ya. Iya, ada capeknya, ada juga serunya. Berarti keakraban teman-teman dari senior Saravana, dari junior-junior itu akrab sekali. Seru banget pastinya. Tapi pasti nggak selamanya mulus ya. Iya, selamanya. Selama Kak Riki ini jadi bagian dari grup ini, apa momen paling gagal atau paling lucu lah yang nggak bisa dilupain? Kalau untuk momen yang paling gagal itu pas ada open turnamen kemarin Iya. di Lalos itu kan baru pertama kali saya terjun aku di open turnamen. Di situ rasa nervous saya lebih besar karena berhadapan dengan klub-klub lain Iya. yang boleh dikatakan itu namanya sudah tersebar luas di seluruh toli-toli. Iya. Nah, dari situ saya merasa diri saya ini paling gagal karena saya ini seorang kalau mau dikata seorang libero yang amatir karena baru pertama kali terjun langsung di open turnamennya. Berarti notabene ini kita sebagai Saravana masih baru lah ya kan. Iya. Di klub ini pasti kita kita lawan klub-klub besar nih, apalagi ini eventnya besar nih kan. Iya, betul sekali. Lalu Tapi di situ saya juga belajar bahwa di situ kita juga belajar untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. iya seperti begitu. Mungkin hari ini gagal, mungkin hari esoknya kita pasti bisa. Kalau momen yang paling lucu nih, Momen yang paling lucu pada saat sesi latihan. sesi latihan. Ya, saya kan tubuhnya agak sedikit gempal. Iya. Jadi buat untuk latihan kejar bola itu sangat susah. Sangat susah. Baru 3 kali aja sudah ngos-ngosan. Aduh. Tapi di situ saya tetap semangat karena kita ini kan belajar. Iya. Jadi mungkin dengan kita belajar itu sedikit demi sedikit latihan pernafasan kita akan lebih bagus lagi. Iya, latihan fisik lah kan. Iya, betul sekali. Iya. Berarti latihan libero lah kan. Iya, latihan Libero pasti berat. harus nih. latihan defense, latihan shift bola. Pasti berat nih. Passing sana, passing sini. Jujur Kalau- kalau pertama kali jadi libero itu sangat berat bagi saya. Kalau Sangat berat. berarti kalau event sudah paling garda depan ini passing tangkis, passing servis Iya, dan lain-lain. harus, pokoknya harus. Harus. Iya, harus. Aduh, kalau kena muka nih gimana tuh? Itu kan maksudnya alami. Oh, alhamdulillah. Terjadi begitu saja kan. Jadi mau tidak mau kalau memang kena muka ya kena muka. Kena muka pasti pusing itu. Malunya pasti ada malu, tapi di situ kita jadi bisa untuk lebih pede lagi Oh, kan. lebih pede lagi. Itu mungkin jadi batu loncatan buat kita. Oh, betul. Jadi selanjutnya
bolehlah kita bisa supaya nggak bisa kena muka Iya, gitu ya. mempelajari hal yang Iya, kemarin harus di masa dipelajari, depan ya harus kan. lebih cekatan lagi. Iya betul. Pasti momen-momen itu pasti dikenang lah selamanya kan. Iya. Kenangan yang paling memalukan dan jadi motivasi buat diri sendiri juga. Nah, kita masuk di seriusnya nih. Agak serius saja sedikit. Menurut Kak Riki sendiri, tantangan terbesar jadi atlet klub itu apa sih di Sarafana ini? Apakah konsistensi latihannya, manajemen waktunya, atau semangatnya ini agak berkurang? Kadang aku semangat nih untuk latihan hari ini, tiba-tiba aku nggak semangat di sorenya. Kalau menurut saya sih yang jelas yang pertama itu harus konsisten. Iya betul. Konsisten terhadap latihan. Kapan kita mau berkembang kalau kita nggak konsisten latihan? Iya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting itu harus konsisten. Harus konsisten. Sama harus disiplin waktu. Betul, manajemen waktunya Iya. harus teratur lah ya kan. Betul sekali. Iya, berarti sebelum-sebelumnya ini tantangannya itu cara kita sebagai manusia itu menimbulkan konsistensi dan manajemen waktu itu susah diatur ya kan. Lalu kita dan selanjutnya gimana caranya kita semangat terus ini latihan nih, semangat terus latihan untuk adik-adik juga, adik-adik Sarafana, junior, putra putri didikan Sarafana juga, Diksar. Ini kita tetap semangat latihan pas lagi capek-capeknya. Ada nggak sih trik khususnya atau cukup ngelirik cewek-cewek cantik lewat di jalan lagi lari gitu? Kalau buat saya pribadi sih intinya ya, gimana ya? Itu balik lagi ke konsisten latihannya. Kalau memang itu dari diri sendiri mau berkembang, Iya. pastinya kan semangat itu akan timbul. Iya betul. Jadi intinya kita itu mesti konsisten. Kalau memang mau latihan harus latihan. Kalau memang niatnya cuma sekedar untuk ikut-ikutan saja, Iya. berarti itu bukan dari dalam hati. Ya, itu cuma sekedar ikut-ikut aja. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi itu harus konsisten. Kalau memang mau betul-betul menjadi seorang atlet, kita harus ikut latihan, harus disiplin waktu, sama tetap semangat. Tetap semangat. Itu dia tipsnya, tetap semangat. Pokoknya konsistensi terhadap latihan kalian para adik-adik Sarafana. Lalu kita masuk mungkin dari operator kamera ya kan. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari akun Instagram, TikTok. Dari akun TikTok, siapa tahu ada pertanyaan. Kalau untuk Instagram, Instagram ada nih Kak. Ada. Jadi ini kan tadi saya buka sesi tanya jawab di Instagram. Jadi untuk teman-teman Sarafana Sport silahkan bertanya terserah apapun itu. Di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, hanya 4. Oh ada lah, boleh lah 4. Ini dari Sakina Yahya _02. Nah pertanyaannya nih Kak, tujuan klub Sarafana untuk kedepannya ini gimana? Tujuannya itu kalau menurut saya sih kita harus tetap selalu ikut turnamen, mau itu turnamen kecil ataupun yang besar. Terus kalau ada ajakan untuk sparring, kita harus terima, karena di situ kita harus latih mental, latih kepercayaan diri kita. Nah dari underscore ini lagi selanjutnya ini dari underscore Igaser. Apa tantangan terberat dalam bermain voli Kak? Terus bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terberat ya jelas pasti dapat lawan yang lebih berat. Iya. Yang mungkin kita merasa wah ini kuat nih, ini klub kuat ini. Ini Putri Sarafana ini.
artisnya Saravana ini. Kalau boleh dikasih kenal ini. Bomber nih Bombernya Saravana. Saravana. Pokoknya semua sudah. King. Nanti dijelaskan dia punya. Queen. Ya, oh iya, Queen. Nanti jelaskan saja dia punya mahkota sama tukang las itu. Jadi ini namanya itu Nova Ramadhani, @Nova_Ramadhani. Pertanyaannya, info anak Saravana yang jomblo. Wahyu. Langsung info anak Saravana yang jomblo. Itu yang member baru. Nomor baru, Nathan. Kalau Edgar, setahu saya itu dia sudah punya pacar. Aduh, kakak. Nathan yang belum punya sama sekali. Nathan Terus yang satu kayaknya masih termasuk anggota deh. Anggota dari Saravana. Abdul. Yang sekarang dia profesinya itu sebagai Salah satu kebanggaannya Saravana itu. itu salah satu kebanggaannya Saravana itu. Si Abdul yang sekarang dia itu profesinya itu sebagai abdi negara. Kalau tahu Itu satu jomblo. abdi negaranya itu apa kira-kira? TNI ya? Ya, TNI Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat. Wah, Ada juga baru-baru ini jomblo juga. Ada. Siapa? Kalau nggak salah bulan lalu. Anak Tinigi. Baru-baru putus juga. anak Tinigi Oh. kira-kira siapa? Mungkin bisa di-spill atau di Kalau spill-nya untuk- kalau Nggak usah spill nama, Oh, nggak usah langsung. spill. Nggak usah. Langsung namanya langsung itu namanya. Ariel. Sama dengan namanya kok. Kalau ini kan Azri. Oh. Beda Ini dong. Ariel. Ini Ari. Lebih tepatnya Ariel Tinigi. Ariel Tinigi biasa disapa Ariel juga. Nah, bukan. Siapa lagi nama panggilannya tuh? Michael. Siapa? Michael. Michael. Ya, Michael. Iya. Jauh juga ya Ariel. Ah, itu asli jomblo. Asli jomblo. Tapi ya 11-12 dengan Wahyu. Wahyu, kalau Wahyu ini PK. apa itu PK? Penjahat kelamin. Astaga. Astaga. Yang sebut merek. Itu 18 plus ya. Ini 18 nanti disensor teman-teman kalau di YouTube kan. Kalau di TikTok kita terus satu lagi, yang yang pemain senior yang dari Dondo. Siapa tuh kira-kira itu? Yang bisa kita panggil dia itu Ungke. Ungke. Kayaknya dia jomblo itu. Kalau menurut saya Biasa sih dia nama jomblo. panggilannya siapa mungkin? Ya, Ungke. Nama Oh, panggilannya nama Ungke. Kalau panggilannya nama Ungke. nama sebenarnya nama Lupa saya. Oh, lupa ya. Oh. banyak sih anak-anak Dondo yang jomblo itu. Ini kalau boleh tahu, ini kan Jangan. yang bertanya ini kan Nova_Ramadhani. Ini Nova ini dari mana? Dia. Kalau boleh Anak tahu. mana? Dondo juga, Dondo. Anak Dondo. Ah, cocok. Oh, cocok. Oke. Ungke Dondo. Iya. Ya kan? Dondo. Nova Dondo. Nggak mungkin anu kan. Anak Fadil kan. Karena Fadil kan sudah punya pacar. Hmm. Terlebih lagi adiknya Siapa tuh? Gila? Ilham. Ilham. Ilham juga sudah punya pacar. Aduh, batal lah. Tapi nggak tahu lah kalau siapa lagi nih. Siapa semua itu pemain dari Dondo itu. Ada Taufik, Fahri. ada Fahri, siapa Iqbal. Iqbal juga satu kan? Ya. Nah, Iqbal kayaknya itu di antara itu tiga ya jomblo itu kayaknya lebih cocok di Taufik deh. Di Kalau Taufik, saya sih ya? Nova untuk Nova lebih cocok di Taufik karena Jadi kita langsung saja nih Kak. Sekarang segmen cepat nih, jawab spontan aja. Pertanyaan cepat itu satset. Itu permainannya itu rapid fire. Jadi ini langsung pertanyaan cepat. Yang pertama itu main voli di lapangan pasir atau lapangan becek habis hujan? lapangan pasir dong. Lapangan pasir ya. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, pemain paling jago di klub Saravana versi kamu? Levi. Levi. Waduh, Levi ya. Baru yang ketiga yaitu pemain paling banyak gaya. Wahyu. Itu pemain yang paling banyak gaya ya. Sangat manis ya. Astaga. Lalu pertanyaan terakhir ini langsung cepat juga ini. Ini mungkin agak dalam sedikit ini.
kalau klub Saravana difilmkan, ditayangkan di bioskop dan di TV-TV, kakak sebagai pemeran itu mau jadi apa? Pemeran pembantu saja. Tidak Saya ada. mau jadi pemeran utama. Jadi iem. Jadi mau apa? Jadi Perannya iem. sebagai apa? Peran pembantu. Peran atau pembantu. atau kalau lebih anunya jadi public figure saja. Apa public figure? Nah, Nggak mau jadi MC begitu? nggak mau. Jadi kayak apa ya? Bukan film, anime Haikyuu. Kan MC-nya itu Hinata, ya kan? Oh iya betul. Siapa tahu mau jadi seperti Hinata, loncat 2 meter. Kalau untuk jadi Hinata sih jelas pasti orang mau Iya betul, jadi pemain yang hebat. pemain yang hebat. Tapi kalau untuk jadi pemeran utama di film Saravana itu No, lebih baik jadi public figure. iya Yang siapa cuma asal lewat. Figuran. Figuran. Public figure. Itu siapa tahu ya kan kedepannya siapa tahu ada film tentang Saravana ya kita aminkan saja ya kan. Amin. Amin. Nah itu tadi mantap ya jawabannya. Ini kita sudah mendekat menjelang akhir dari video dari podcast kali ini, video podcast kali ini. Ini kan video podcast ini perdana untuk klub Saravana. Jadi klub Saravana ini bukan hanya sekedar klub, tapi yang dimana Saravana ini membuat suatu jenjang tertinggi lah, atau biasa kita katakan itu gebrakan baru. Kita katakan gebrakan baru yaitu membuat podcast aktif dalam sosial media juga, biar kita sebagai masyarakat Kabupaten Toli-Toli itu tahu bahwasanya Saravana itu ada loh klub voli di sini. Ini baru loh. Nah, ini untuk klub voli Saravana, Kak. Menurut Kak Riki sendiri, apa harapan Kak Riki ke depannya buat klub Saravana ini? Kalau untuk harapannya sih yang jelas harus makin giat latihan Iya, supaya itu membentuk mental, iya, membentuk karakter, dan juga harus sering berinteraksi bersama pemain iya. agar terjalin silaturahmi yang baik. Terus yang paling inti itu dari diri pribadi harus kesadaran kalau memang ingin menjadi lebih hebat dari sebelumnya, Ya. jadi pemain yang lebih hebat dari sebelumnya, itu kita mesti kesadaran diri sendiri, harus semangat untuk latihan, jangan Iya. pernah putus-putus. Terutama buat adik-adik, Iya, untuk harus adik-adik tetap semangat Diksar ya. latihan. Iya. Diksar, iya. Untuk adik-adik Diksar, Iya, semangat untuk lebih Harus berkembang. intinya itu harus semangatnya itu harus tetap full. Iya, lebih berkembang Jangan lagi. putus-putus. Semoga masuk turnamen besar kan. Amin. Dan tambah anggota-anggota Itu baru. pasti harapan terbesar. Iya. Bisa ikut turnamen. Ya, ini dan terakhir ini satu pesan buat teman-teman Saravana atau mau teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman di Kabupaten Toli-Toli yang masih ragu buat gabung atau aktif di dunia olahraga. Mungkin satu pesan untuk teman-teman yang masih ragu nih aktif di dunia olahraga atau gabung di klub-klub gitu. Pesan saya satu, intinya harus rajin olahraga dong. Harus Harus rajin olahraga. Iya, karena Supaya seakan- bukan cuma fisik aja, jasmani dan rohani itu harus tetap semangat, harus terjaga terus ya, harus seimbang lah, harus seimbang. harus seimbang. Oke, mantap. Say no to drugs. Oke, mantap. Makasih banyak waktunya Kak Riki udah nemenin kita di episode perdana kali ini. Sama-sama. Semoga makin jago mainnya, Amin. makin rajin latihan dan makin sering masuk line up. Buat kalian yang dengerin podcast ini, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian buat hiburan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, in the video Saravana Sport lebih dari sekedar olahraga.